Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik, seperti kisah nyata berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Pocong Mak Pak. Seluruh kenangan indah tentang beliau akan menjadi mengerikan karena ada sesuatu yang ikut campur. Drama dimulai. Duk, ambilkan tikar di lantai atas ya, perintah ibuku. Aku pun bergegas menuju ke lantai 2 rumah ini. Kususuri tangga yang belum selesai direnovasi ini. Saat kupijakan kaki di anak tangga terakhir, aku mendengar suara beberapa orang sedang berbincang. Oh, orang-orang istirahat di sini rupanya, batinku. Hari ini adalah hari kedua kematian mbahku. Malam ini akan dilakukan tahlil. Jadi tentu saja banyak orang di rumah yang membantu. Tikar yang sedang kuambil juga untuk keperluan tahlil malam ini. Karena ini malam pertama tahlil di rumah, di hari pertama mbah meninggal tidak dilaksanakan tahlil. Karena mbah meninggal di rumah sakit kemarin pukul 20:10. Di lantai 2 rumah ini terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, musola, dan 1 ruang keluarga menghadap ke balkon, spot favorit. Karena saat aku berada di balkon, mataku akan dimanjakan oleh pegunungan yang megah dan kokoh. Dulu sebelum mbahku meninggal, beliaulah yang sering menemaniku di ruang keluarga. Karena kamar tidurku dan mbah bersebelahan, aku menuju musola tempat di mana tikar disimpan. Kamarku dan kamar mbah tertutup, sama seperti tadi aku meninggalkan terakhir kali. Kulihat di ruang keluarga tak ada siapapun. Aku membuka kamar mbah, tak ada siapapun di sana. Selanjutnya aku menuju kamarku sendiri. Sesuai dugaan, kamarku kosong. Entah suara siapa yang ngobrol waktu ku dengar tadi. Aku masih termenung, meyakinkan diriku jika suara yang ku dengar tadi bukanlah hayalanku. Suara itu terdengar jelas, mereka sedang bersenda gurau. Tapi kini di mana sang pemilik suara tersebut? Segera kutepis pikiran macam-macam dalam benakku. Aku beranjak dari sana, kututup pintu kamar. Aku berbalik badan untuk memungut tikar yang tadi aku ambil dari musola. Sial, kemana tikar tadi? Jelas sekali tadi aku menaruhnya di sini, omelku. Aku sibuk mencari keberadaan tikar tersebut. Aku mencari di kamar mbah, di kamarku, di ruang keluarga, hingga kembali lagi ke musola. Tak kunjung kutemukan hingga aku melihat bayangan di balkon. Aku segera berlari menghampirinya. Hah, kenapa bisa di sini sih tikarnya? Omel aku lagi. Dengan kesal aku mengambil tikar dengan serampangan, lalu turun. Tikarnya pindah ya, Nduk. Kok lama ambilnya? Goda ibuku. Kok ibu tahu? Jawabku serius. Ibu menatapku bingung. Kan memang di musola tikarnya, tapi kamu ambilnya lama sekali, kayak ambil di Jabalkat, kata ibu setengah berteriak. Jabalkat adalah istilah untuk tempat yang sangat jauh dan memakan waktu lama. Ya tadi ya memang di musola, nggak tahu gimana caranya. Ini tikar bisa pindah ke balkon, ucapku kesal. Alah, kamu ngimpi apa ngigau sih nak? Jawab ibu sedikit geli. Aku lama ya karena cari ini, gak ketemu-ketemu bu, kataku pasrah. Aku yakin ibu masih tak percaya dengan perkataanku. Bagaimana mungkin tikar ini berpindah sendiri? Ya sudah, ibu percaya kok. Segera antar tikarnya ke rumah Bude, perintah ibuku. Acara tahlilan malam ini hingga 5 hari ke depan akan dilaksanakan di rumah Bude Endang. Karena ruang tamunya cukup luas dibanding rumahku, dan rumah Bude tepat di samping rumahku. Cemberut mulu, kenapa Fir? Tanya Mbak Dia, anak Bude Endang. Aku hanya diam tak menjawabnya. Toh kalaupun aku menjelaskan, tetap saja tak ada yang percaya dengan cerita gilaku. Aku melihat jam dinding pukul 14:35. Aku mau tidur bentar ya mbak, nanti bangunin habis asar, pintaku. Mbak Dia manggut. Aku mengambil kuda-kuda untuk merebahkan tubuhku, memejamkan mataku sebentar saja. Semenjak mendapatkan kabar mbahku meninggal,
Aku belum tidur sama sekali. Aku membantu ayahku mengurus surat kematian dan pemakaman Mbah. Mbah yang selama ini selalu bersamaku, mengasuhku, memanjakanku, menyuguhkan aku dengan kisah-kisah masa mudanya dahulu. Kini momen itu hanya akan tinggal kenangan. Rindu itu tiba-tiba merasuk di relung-relung hatiku. Belayan tangannya, suara yang lemah lembut, tawar nyahnya, kini tak kudengar lagi. Kurasakan lagi, sesuatu mengelus lembut kepalaku. Vira bobo, oh Vira bobo. Suaranya terdengar jauh, namun jelas di telingaku. Hembusan nafasnya meniup wajahku, melanjutkan nyanyian yang kian sendu. Ingin aku membuka mataku, segera bangkit dari ranjang, berat, sangat berat. Vira bobo, oh Vira bobo. Kini tempo itu kian cepat, secepat deru nafas dan jantungku. Mbah, aku pengen bangun, ucapku tegas dalam hati. Seketika aku pun membuka mataku, aku sengaja menengok ke arah jam dinding, seberapa lama aku tertidur. Masih sama, pukul 14.35. Mbak Diah juga masih di depanku, lalu manggut. Ya sudah, tidur saja, lumayan bisa istirahat, jawabnya lalu meninggalkanku. Drama apa lagi nih? Tadi masalah tikar. Sekarang mau tidur pun harus dibuat bingung, batinku geram. Kuputuskan untuk ke dapur, berkumpul dengan sanak saudara. Mereka sibuk menyiapkan kudapan untuk tahlil nanti. Kok kesini sih? Katanya mau tidur, tanya Mbak Diah. Aku hanya tersenyum tipis, lalu membantu mengemas kue ke dalam plastik. Aku hanya dalam lantunan ayat suci Al-Quran, aku mengirimkan doa ini untuk Mbah. Semoga Mbah tenang di sana. Awas, awas! Teriak beberapa warga di luar. Malam itu pun acara tahlil berhenti. Aku yang kebingungan mengikuti Mbak Diah dan saudara yang lain dari belakang. Ngapain sih orang-orang? Ucap Mbak Diah kesal. Astagfirullah. Ku dengar dari beberapa mulut mereka. Aku masih tak paham apa yang terjadi. Kepalaku celingukan mencari apa yang orang-orang lihat. Ular, ucapku setengah berteriak. Ular hitam itu melingkar hanya diam di sana. Hati-hati ya, jangan mendekat. Aku cari karung dan kayu sebentar, ucap Pak D memberi aba-aba. Tiba-tiba aku merasakan hawa yang tak enak. Di sudut mataku menangkap satu sosok yang sangat kukenal. Sosok Mbah mengenakan daster berwarna biru bunga-bunga kuning. Aku alihkan pandangan mataku, tepat ke arah aku samar-samar melihat Mbah. Ke arah yang agak jauh dari rumah, di kebun pisang, sebelah rumah tetanggaku. Sempat beberapa detik mata kami beradu pandang. Namun kini sosok itu telah tiada. Hawa yang kurasakan semakin panas. Sebelum tawa salah satu warga, seluruh matanya berubah menjadi putih. Tetanggaku bernama Pak Lubab kesurupan. Suaranya melengking tertawa cekikikan sepanjang waktu. Kami masih tertegun menyaksikannya. Pak Ustadz pun membisikkan sesuatu kepada ayahku, lalu beliau manggut. Tetangga diminta untuk pulang karena kondisi yang tak memungkinkan, takut jika nanti mereka dalam bahaya. Sedangkan ayah menyuruh kami masuk ke dalam. Kami meninggalkan Pak Ustadz, Pak Lubab dan ayah di ruang tamu. Tepat dengan kedatangan Pak D membawa kayu dan karung. Loh, mana ularnya? Kenapa dengan Pak Lubab? Tanya Pak D. Kami celingukan mencari ular tersebut. Seketika kami panik, khawatir jika ular tersebut masuk ke dalam rumah. Biarlah jangan dicari. Saya minta tolong pegangi Pak Lubab, pinta Pak Ustadz. Ayah memberi kami kode untuk segera masuk ke dalam rumah. Aku, Ibu, Bude, Mbak Diah dan saudaraku yang lain hanya terdiam. Aku dan Mbak Diah saling merangkul, kami semua membisu, tak ada yang berani membahas apapun. Kami tak pernah membayangkan hal seperti ini kami alami dikala sedang berduka. Kamar Mbak Diah 5x5 meter ini penuh sesak dengan kami yang sedang ketakutan meringkuk bersama.
Tadi aku lihat Mbah di pohon pisang, ucap Arum, anak berumur 5 tahun itu dengan polosnya. Ia tak tahu jika pernyataannya tersebut membuat kami semakin ketakutan. Aku hanya bisa membenarkan dalam hati, tak mau menambah suasana makin kacau. Shh, sini tidur. Ayo diminum susunya, ucap ibunya Arum. Sesuatu yang tak kami inginkan terjadi, terasa kamar makin sesak. Entah apa dan siapa yang ikut masuk, tapi rasanya memang hawa di kamar sudah berubah. Bu, Mbah datang bersama teman-temannya. Gadis kecil itu berucap lagi. Arum diam saja ya gadis cantik, pinta ibunya lirih. Setelah sekian lama kami bergelut dengan suasana tidak enak ini, ayahku memanggil kami. Pak Lubab sudah berbincang dengan Pak Ustadz dan Pak D. Syukurlah, batinku. Kami berhambur keluar kamar, sibuk dengan urusan masing-masing, beberes rumah, menggulung tikar dan mencuci piring, sampai mataku tertuju pada Arum, si gadis kecil yang sempat membuat kami semua ketakutan. Dia duduk di depan televisi seorang diri. Lama ku amati, dia tertawa dan beberapa kali mulut kecilnya terbuka, seperti sedang berbicara. Kulihat televisi saat itu adalah sinetron azab. Tak mungkin anak sekecil itu menonton sinetron seperti ini, lalu tertawa. Aku mendekatinya. Arum nonton apa? Tanyaku. Ia melihat ke arahku. Senyumnya hilang, ia menjadi tegang dan diam. Aku tersenyum mengelus rambutnya. Mau nonton apa? Biar tante carikan acara yang bagus ya, ucapku padanya. Aku yakin sudah tak ada acara bagus di jam segini. Raden Kian Santang mau. Tuh lucu, ganteng ya, ucapku padanya. Jangan diganti teriaknya. Aku kaget karena ia melototiku. Nanti Mbah marah, ucapnya lagi. Arum mengantuk ya? Ayo bubuk di kamar tante dia, ajakku. Ia memalingkan wajah seolah meminta izin dengan seseorang yang ada di sampingnya. Iya Arum mau bubuk, jawabnya. Aku pun menggandengnya menuju kamar Mbak Dia, menemaninya hingga ia tertidur. Aku yang sejak tadi menahan kantuk pun akhirnya ikut tertidur. Tolong! Samar-samar ku dengar suara dari jendela kamar Mbak Dia. Aku membuka mataku beranjak dari ranjang. Kapan aku matikan lampu? Aku bermonolog. Aku segera mencari saklar lampu, khawatir jika nanti Arum menangis karena kegelapan. Kuraba yang ada di sekitarku, tak ada cahaya sama sekali. Hanya sinar-sinar temaram dari luar rumah. Apa mati lampu? Kok di luar juga gelap, batinku. Aku masih meraba-raba, kakiku sengaja kulangkahkan pelan, takut jika menyandung sesuatu. Tolong, ucapnya sekali lagi. Kali ini suara itu makin keras. Aku masih tak menemukan di mana saklar lampu itu berada. Padahal aku yakin sekali saklar lampu di kamar Mbak Dia ada di samping pintu. Aku keluar dari kamar Mbak Dia mencari sesuatu agar tenang atau menemui keluarga dan saudaraku. Tapi rumah ini sangat sunyi, sepi, tak ada suara, bahkan pergerakan seseorang. Bu, ibu, seruku tak ada jawaban. Setelah berkali-kali aku memanggil ibu, Bude, Bude Endang, teriakku lagi, masih tak ada jawaban. Aku sudah hampir frustasi dalam kegelapan dan kesendirian ini. Ada yang tak beres, pikirku. Aku berhenti sejenak, berdoa memohon kekuatan dan perlindungan kepada Allah. Perlahan ku atur nafasku. Jangan ganggu aku ingin pulang ke rumahku, teriakku dengan suara serak. Karena sudah sedari tadi aku berteriak memanggil ibu dan Bude. Sedikit, sangat sedikit sekali ada cahaya terang di depanku. Perlahan aku menuju ke sana, di sebuah lorong yang temaram ini. Aku melangkahkan kaki tak tahu kemana tujuan ini. Yang jelas aku ingin pulang ke rumahku. Tante, suara Arum kini terdengar. Arum di mana? Tanyaku. Tak ada jawaban sampai mataku tertuju sesuatu bungkusan kecil. Aku mengamati bungkusan apa itu. Perlahan bungkusan tersebut membesar.
sekian besar dalam beberapa detik. Kini bungkusan putih ini sudah sebesar badanku. Bau harum menyeruak di ruangan. Bau harum yang tajam menusuk hidung ini. Bau yang tak pernah aku lupa diiringi dengan wujud bungkusan yang kini sudah 2 kali lipat dari tubuhku. Ah! Aku berteriak kaget. Tulang di kakiku kini mulai melemah. Aku terjatuh mundur, menangis meraung-raung. Aku sangat takut dengan apa yang kulihat. Pocong ini sangat besar. Tak pernah aku melihatnya sebelum ini. Pergi, pergi, teriakku. Sosok ini tetap menatapku. Aku tak bisa memalingkan wajahku darinya. Ingin lari pun rasanya tak bisa. Tulang-tulang kakiku belum kembali dari tempatnya. Ayah, ibu, tolong, ucapku berkali-kali. Aku membaca ayat kursi keras-keras. Sosok ini mengikutiku membaca ayat kursi. Dari suaranya aku sangat mengenal. Ya, itu suara mbahku. Kau bukan mbahku, kau iblis jahat. Mbah adalah orang baik yang tak mungkin mencelakai cucunya, ucapku. Kali ini cerita dari sudut pandang ibu sebagai aku. Pekerjaanku sudah selesai, aku menghampiri suamiku yang ada di ruang tamu, berbincang dengan beberapa tetangga yang baru saja datang. Memang sudah biasa jika ada tetangga yang meninggal, maka para lelaki begadang. Aku membawa kopi 1 teko besar dan beberapa gelas. Silakan diminum, ucapku ramah. Aku memberi kode kepada suamiku agar ia masuk sebentar saja. Jujur aku sangat penasaran apa yang terjadi kepada Pak Lubab tadi. Ada apa, Bu? Gak enak ninggalin orang-orang, ucapnya. Iya, Pak, sebentar saja. Tadi apa yang terjadi dengan Pak Lubab? Tanyaku. Kata Pak Ustadz, ada orang yang ngirim ke keluarga kita. Tapi biarkan saja. Yang penting kita tetap berdoa, mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa, jawabnya. Aku manggut, lalu suamiku berlalu pergi meninggalkanku. Aku masih duduk di ruang tengah. Saudara yang lain sudah istirahat. Aku teringat Vira. Di mana dia? Kenapa sejak tadi tak terlihat? Aku mencarinya. Sudah kuduga ia ada di kamar dia. Mereka tidur bertiga dengan Arum. Di sisi Vira ada sedikit tempat. Kurebahkan badanku di sana. Baru saja aku memejamkan mata. Ayah, ibu, tolong, teriak Vira. Aku terkejut, segera kubangunkan dia. Nak, bangun, kenapa kamu? Tanya aku sembari mengguncang pelan badannya. Ia masih teriak tak jelas, keringat bercucuran di keningnya. Badannya sangat dingin, Arum dan dia terbangun karena teriakan Vira. Dia bawa Arum keluar, pintaku. Suamiku masuk disusul dengan beberapa warga dan saudaraku. Pak, Vira, Pak. Keluhku kepadanya. Aku panggil Pak Ustadz dulu ya, Bu, ucapnya. Tak apa, biar ku coba dulu, semoga aku sanggup, sahut Mas Ridho, ayah dia. Mas Ridho memang sedikit banyak tahu mengenai hal-hal spiritual. Seperti yang biasa ia lakukan, Mas Ridho mengambil minyak wangi khas yang selalu ia bawa. Ia mengoleskan ke belakang telinga Vira dan ke keningnya. Sudah, tinggalkan. Sebentar lagi dia akan bangun, perintahnya. Namun aku enggan untuk meninggalkan Vira sendirian. Aku di sini saja menemaninya. Aku tak mau pergi, ucapku kekeh. Nanti jika terjadi sesuatu, panggil aku, Bu, kata suamiku. Aku manggut. Sepeninggalan orang-orang, aku berinisiatif membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di samping Vira. Sudah sekitar 30 menit lebih, ia masih saja berbicara tak jelas. Mataku yang sudah tak kuat menahan kantuk ini, menangkap satu sosok di samping pintu. Aku masih tak melihatnya dengan jelas, mataku sangat berat. Hanya samar-samar nampak seseorang berdiri di sana. Bu, panggil Vira perlahan, matanya mulai terbuka. Aku coba menengok ke arah pintu, namun sosok itu telah tiada. Mungkin salah lihat, pikirku. Ibu, Vira sangat takut, ucapnya menangis sesenggukan sembari memelukku.
6 hari telah berlalu, tahlilan Mbah berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Kami kembali beraktivitas seperti biasa. Ibu dan ayah bekerja, aku sendirian di rumah karena himbauan belajar di rumah saja. Sengaja aku bangun siang karena selama ini aku tidur tak nyenyak. Bahkan selalu ketakutan saat mencoba memejamkan mata. Jadi saat aku bisa tidur nyenyak, aku manfaatkan momen ini. Bangun tidur aku tak segera menuju kamar mandi. Aku menuntun kakiku menuruni tangga, lalu menuju ruang makan. Rasa lapar yang tak bisa ditahan lagi, ku ambil nasi dan lauk. Ku nikmati makanan ini. Tunggu, sudah lama aku tak makan pepes tongkol buatan Mbah. Tak ada yang bisa membuat pepes seenak ini. Dengan sayur asem buatan Mbah menambah kenikmatan ini. Namun makanku terhenti. Makanan yang terasa hangat ini jelas baru saja dimasak. Tapi ini sudah hampir pukul 12 siang. Tak mungkin makanan di atas meja ini hangat. Bukankah ibu masak sejak pagi? Aku segera mencuci tanganku, sengaja tak kubereskan bekas makanan itu. Aku segera bergegas ke kamar mandi, membersihkan badan lalu sholat duhur. Allahu Akbar, ucapku takbir. Aku merasakan kehadiran orang lain di belakangku. Aku mencoba khusyuk, tiap aku takbir selalu terdengar kata lirih yang mengikuti. Aku tak peduli, aku tak takut. Segera aku selesaikan sholatku. Perlahan aku salam ke kanan lalu ke kiri. Aku masih enggan untuk menoleh ke belakang. Aku masih berdoa dan membaca Al-Quran agar hatiku menjadi tenang. Kali ini cerita dari sudut pandang ayah sebagai aku. Cak Dar, teriak salah satu warga. Aku segera bergegas keluar. Iya, ada apa mas? Tanyaku. Aku masih kebingungan melihat gelagatnya. Tetanggaku masih ngos-ngosan mengatur nafasnya sembari tangannya menunjuk-nunjuk ke arah di mana ia datang. Mak pah, ucapnya. Duduklah dulu mas. Saranku lalu mempersilahkannya duduk di teras rumah. Mak Pah adalah panggilan ibuku yang baru saja meninggal. Istriku dan Vira pun keluar, penasaran siapa yang datang selarut ini. Setelah sekian lama ia berdiam diri. Mas, Mak Pah jadi pocong, ucapnya lirih. Ada raut sungkan di wajahnya. Aku tadi ke rumah Mas Rido, tapi orangnya sedang keluar, makanya aku kesini. Jangan sembarang bicara kamu, Jo. Teriak istriku tak terima atas apa yang Tarjo bicarakan. Serius mbak, nggak bohong. Saksinya banyak kok. Aku tadi begadang dengan warga, lalu kedengaran suara tangis terseduh-seduh. Kami cek ternyata pocong Mak Pah di sebelah rumah markum. Jelas Tarjo. Bisa saja itu pocong lain, bukan ibuku Jo. Kilah istriku. Tapi wajahnya mirip Mak Pah kok mbak. Jika mau, ayo kita tanya sama warga lain, tawar Tarjo. Bu, biar ayah saja yang mengatasi ini. Ibu dan Vira istirahat saja. Ini sudah larut malam, tunggu saja di rumah ya bu, pintaku. Mereka berdua manggut lalu masuk ke dalam rumah. Aku dan Tarjo segera menghampiri warga. Di sana hanya tersisa Pak Ustadz dan Markum. Yang lain pada pulang ya mas? Tanya Tarjo yang dijawab anggukan oleh Markum. Apa benar yang kalian lihat tadi adalah... Kata-kataku terhenti, tak sanggup mengatakan jika mertuaku yang orangnya sangat baik dan rajin sholat di masjid itu menjadi pocong, seperti yang warga tuturkan. Saya melihatnya memang Mak Pah mas. Tapi ini kan belum pasti, ucap Markum. Betul, bisa saja itu jin yang menyerupai Mak Pah, tambah Pak Ustadz. Tapi warga sudah terlanjur heboh. Gimana kita mengatasinya? Tanya Tarjo. Pak Ustadz terdiam lalu manggut sembari mengelus janggutnya. Untuk sementara ini biarkan saja, warga jangan begadang dulu. Setelah maghrib kunci rumah, jangan keluar. Sampai situasinya aman. Saya juga akan meminta tolong kepada guru saya, semoga beliau ada waktu untuk datang ke sini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dan maaf karena merepotkan. Ucapku tak enak kepada Pak Ustadz. Namanya tetangga memang seharusnya tolong menolong mas, jawab Pak Ustadz sedikit menenangkanku.
Di tengah perjalanan pulang, aku masih kepikiran. Entah kenapa firasatku sangat tak enak. Jarak ke rumah kurang setengah perjalanan lagi, namun samar-samar ku dengar rintihan bercampur tawa. Bulu kuduku meremang tanpa diperintah. Aku memasang kuda-kuda untuk berlari. Karena jujur saja, aku orangnya bukan pemberani. Terlebih saat sendirian di jalan yang gelap, di jam selarut ini. "Jangan lari, Dar. Saya mertua kamu," ucapnya sayup-sayup terdengar di belakangku. Tak kupedulikan. Aku segera berlari sembari membaca doa. Rasanya punggungku sangat berat. Pundakku sangat sakit seperti digelayuti sesuatu. Aku sudah tak bisa berpikir jernih. Aku mulai berpikir macam-macam. Langkahku semakin berat. Aku sama sekali tak berani menengok ke belakang. Dengan susah payah aku berjalan dengan langkah yang amat sangat berat. Akhirnya aku melihat rumahku. Ternyata Vira dan istriku menungguku di luar. Nampak cemas di wajah mereka. "Pak, cuci kaki dulu lalu berdoa," teriak istriku. Kulihat Vira menenggelamkan wajahnya di balik punggung istriku. Tak lama istriku terduduk lemas di pelataran rumah, menangis sesenggukan. Langkahku makin gontai. Aku masih tak berani menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang sedang kugendong. Tapi dalam hati kecilku, aku yakin ada yang tak beres. Ada wujud yang sedang menempel di pundakku. Aku segera menuju keran yang tak jauh dari rumah. Kubasuh kaki dan wajahku, lalu berwudu, membaca doa, dan aku mohon pertolongan kepada Allah. Kutarik nafas dalam-dalam, lalu kubuang. Seketika tubuhku mulai ringan. "Alhamdulillah," ucapku bersyukur. Aku menghampiri istriku, lalu kubopong masuk. Vira mengunci pintu dan mengikuti kami dari belakang. "Ternyata benar, Pak. Ibu jadi kata istriku yang lalu kuhentikan dengan meremas pelan pundaknya. "Pak Ustadz akan menyelidiki. Jika sudah petang jangan sampai keluar," ucapku. "Tadi pocongnya di pundak ayah," celetuk Vira. Kali ini cerita kembali dari sudut pandang Vira sebagai aku. Sesuai saran Pak Ustadz, saat menjelang petang kami sudah tak berani keluar. Hanya orang laki-laki yang sholat berjamaah maghrib dan isya saja yang keluar rumah. Selesai sholat maghrib, aku turun menuju ruang tengah. Kuhampiri ibuku yang sedang menonton TV. Aku duduk di sampingnya sembari memainkan gawaiku. "Hihi, hihi," tawa ibu pelan. Aku tak menghiraukannya. Kali ini tawanya lebih keras. Aku masih saja tak peduli. Mataku masih tertuju pada layar gawaiku. Rengeknya. Segera kualihkan pandanganku ke arah ibuku. Habis ketawa tiba-tiba nangis. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Ibu hanya terdiam menatap TV. Kumajukan badanku perlahan agar bisa melihat wajah ibuku. Tatapannya kosong, matanya sayu. Aku khawatir ibu sedih teringat Mbah. Ku genggam tangannya, mencoba menguatkan ibu. Dingin, sangat dingin. Tak kutemukan kehangatan di sana. Tak biasa ibu seperti ini. "Ibu kurang sehat?" tanyaku tanpa menjawabku. Ibu berjalan membelakangiku menuju tangga. Aku masih terdiam melihatnya hingga ibu tak terlihat lagi. "Bengong aja, nanti kesambet loh, Fir," ucap ibu mengagetkanku. Ibu baru saja keluar dari kamarnya, kamar yang terletak di samping ruang TV. Baju yang sama ia gunakan saat tadi duduk bersamaku berlalu ke lantai 2. "Kapan ibu turun?" tanyaku dengan nada sedikit keras. "Turun dari mana?" tanya ibu balik. Aku menunjuk tangga menuju lantai 2. "Ngawur. Ibu aja baru selesai sholat," jawabnya. Aku menggeleng kepala. "Tadi ibu duduk di sini." Aku pun menceritakan semua kepada ibu. Ada raut tak percaya di wajahnya. Segera aku bertanya, "Ibu masih tak percaya?" "Buktinya sudah banyak," ucapku meyakinkan ibu. Ibu jadi merinding, "Nak. Ayahmu belum balik dari masjid. Jangan bahas yang aneh-aneh," ucap ibuku. Aku pun menurutinya. Kami duduk berangkulan menatap TV, tapi aku tak fokus. Pikiranku masih kalut memikirkan kejadian mengerikan selama kepergian Mbah.
Aku yakin ibu pun merasa tak nyaman. Di pikirannya mengarah ke hal yang mengerikan itu. Sudah lama kami hanya diam sebelum suara azan berkumandang. "Bareng ya bu wudunya," pintaku. Ibu manggut, kami sholat berjamaah di musola bawah. "Nak, keluarkan semua lauknya. Ibu ambilkan nasi, supaya pas ayah datang, kita bisa makan bersama," perintah ibu. Aku membuka etalase mengambil sayur yang telah ibu masak sore tadi. "Ah!" teriakku sembari melempar sayur yang ada di panci. "Nak, ada apa sih? Lihat tuh, jadi berantakan sayurnya," ucap ibu marah. Aku melihat banyak rambut yang telah memutih di dalam panci sayur, dengan daun telinga di sana. Aku menangis karena sangat syok. Ibu menenangkanku, memeluk sembari mengelus punggungku. Udah, biarin aja. Ibu aja yang ngeluarin. Vira bersihin aja itu kuah yang tumpah, ucap ibuku dengan lembut. Setelah selesai makan, kami berkumpul di ruang TV. Ibu menceritakan kejadian yang telah kami alami tadi. Tetangga tadi juga ada yang cerita. Tadi perjalanan menuju ke masjid, lihat pocong di pohon asam, tutur ayah. Masa iya sih ibu jadi pocong? Kita sendiri tahu beliau semasa hidupnya rajin ibadah, sholat berjamaah, mengaji, dermawan, tak pernah jahat ke orang kan? Jelas ibu sembari meneteskan air mata. Aku mengelap air mata ibuku. Aku yakin sekali itu bukan arwah Mbah. Mbah sudah tenang di sana. Tapi dengan teror yang bertubi-tubi dan tak hanya keluarga kami yang merasakan, keyakinanku mulai goyah. Apakah ada sesuatu yang Mbah sembunyikan hingga banyak kejadian mengerikan? Sudah malam, ayo tidur, saran ayahku. Aku manggut lalu berjalan menuju tangga. Baru 3 langkah, aku berhenti. Aku melihat ke atas dan rasanya bergidik ngeri. Karena teringat ibuku tadi naik ke atas. Mereka serupa tapi tak sama. "Bu, temenin Vira tidur di atas yuk," rengekku. "Sudah, ayo kita tidur di atas semua. Hawanya sejuk di sana," ucap ayah menenangkanku. Karena rasa bosan di rumah saja, sore itu di hari ketiga, kami tak diperbolehkan keluar rumah saat maghrib. Aku memutuskan untuk ke rumah Mbak Diah dan berencana menginap di sana. "Aku tidur sini malam ini ya Mbak." "Asik, bisa bercanda, seru nih," jawab Mbak Diah antusias. "Mbak, kamu dengar isu dari warga nggak?" tanya aku membuka obrolan serius. "Denger lah, tapi aku nggak percaya tuh. Mbah kan orangnya baik. Buktinya aku juga nggak pernah nampak dan diganggu," jawabnya. "Emangnya Mbak Dia nggak pernah mengalami kejadian aneh?" tanyaku. Mbak Dia menggeleng dan mengenyitkan keningnya. "Kejadian aneh?" tanyanya balik. Aku manggut. "Misalnya?" tanyanya lagi. Aku mengendikkan bahu. "Sudahlah, nggak perlu dibahas, cerita yang lain saja," katanya. Setelah cerita muter-muter ngalor ngidul, akhirnya kami memutuskan untuk tidur. Aku sudah sangat ngantuk, tapi kusempatkan untuk buang air kecil. Aku tak mau jika nanti di tengah tidur nyenyaku harus bangun karena harus ke kamar mandi. Rumah Mbak Diah adalah rumah lama, rumah zaman Belanda. Ya maklum, karena ini rumah peninggalan buyutku, ibu dari mbahku. Rumahnya sangat besar dan luas, namun tak banyak ruang. Aku melewati kamar Bude dan Pak D jika ingin ke kamar mandi. Aku mencium bau khas, bau yang tak pernah kulupa saat makhluk putih itu muncul dalam mimpiku waktu itu. Aku segera berlari ke kamar mandi, sengaja aku biarkan pintunya terbuka sedikit. Setelah selesai, aku buru-buru kembali ke kamar Mbak Diah. Takut jika makhluk itu muncul lagi di depanku. Kulihat pintu kamar Bude terbuka sedikit. Aku agak lega, itu tandanya mereka masih terjaga. Aku tidak sendiri. Prak! Aku mendengar pintu dibanting, suara itu dari belakang. Entah pintu kamar mandi atau pintu dapur, yang jelas sumber suara itu dari sana. Mungkin Pak D atau Bude ke kamar mandi. Nutupnya nggak sengaja keras, karena udah kebelet, pikirku. Prak! Kali ini makin keras. Bau wangi itu tercium lagi, tak kupedulikan.
Aku segera masuk ke kamar dan memeluk Mbak Diah. Mbak Diah bilang, ia tak pernah mengalami kejadian aneh. Jadi tentu saja di sini sudah aman, dipagar oleh Pak D tentunya. Bau itu masih menusuk hidungku. Ranjang yang kami tiduri tiba-tiba bergetar beberapa detik, lalu terdiam. Keringatku mulai mengucur, jantungku kian cepat berdegup kencang. Aku memaksakan mataku agar segera terpejam. Duk, Duk, panggilnya. Aku semakin takut. Sudah tidur apa belum? Tanyanya lagi. Aku hanya diam memejamkan mata dengan posisi masih merangkul Mbak Diah. Kuguncang badannya agar ia terbangun. Aku tahu kamu masih terjaga. Ayo bangun, perintahnya. Aku semakin mengguncang kuat tubuh Mbak Diah. Mbak, bangun, pintaku. Lama sudah tak terdengar suara Mbah, namun bau itu masih menyengat di hidungku. Perlahan kubuka mataku terbelalak kaget. Refleks kutendang seseorang yang kupeluk tadi. Pocong Mbah terdengar jatuh ke lantai. Sial, tenagaku habis. Aku tak bisa bangun untuk berlari. Aku berdoa dan membenamkan wajahku ke dalam selimut. Anjir kamu Fir, sakit tahu ditendang. Teriak Mbak Diah. Ya, suara Mbak Diah. Aku segera membuka selimut. Benar saja, Mbak Diah tersungkur di lantai sembari mengelus punggungnya. Mbak Diah, ucapku terbata. Ngeselin banget kamu Fir, katanya marah. Maaf ya Mbak, aku tadi lihatnya pocong, jelasku melemah. Pocong. Kamu kira aku pocong? Sembarangan banget. Udah ayo tidur. Makanya berdoa biar gak diganggu setan. Ucapnya dengan nada masih marah. Kali ini untuk kelanjutan cerita ini dari sudut pandang ayah sebagai aku. Seusai sholat maghrib berjamaah, aku tak langsung pulang. Kami mengaji bersama. Ini sudah hari kelima himbauan dari Pak Ustadz untuk tak keluar jika hari sudah petang. Tolong, tolong, ucap Yu Asnah, istri Cak Roni tergopoh-gopoh. Kami serempak berdiri menghampiri Yu Asnah yang tengah tersimpuh di depan masjid. Ia nampak kelelahan dan payah. Di wajahnya tergambar ketakutan dan kekhawatiran. Ada apa? Kok kelihatannya ketakutan? Tanya Syafi'i. Di rumah banyak pocong mas. Aku kesini disuruh Mas Roni untuk memanggil Pak Ustadz. Jelasnya dengan nafas terengah-engah. Lalu Mas Roni kemana? Tanyaku. Menjaga anak-anak karena mereka menangis ketakutan, jawabnya. Tapi Pak Ustadz belum pulang. Beliau sowan ke tempat gurunya, jawab Harto, murid Pak Ustadz. Kalau begitu, mari kita bersama ke rumah Cak Roni. Siapa tahu nanti pocongnya pergi jika dihampiri orang banyak, usul Syafi'i. Tanpa pikir panjang, kami pun bergegas ke rumah Cak Roni. Baru beberapa langkah dan warga lain menghampiri kami. Mas, di rumah kami ada pocong, ucap Tolib. Iya, di rumahku juga, sahut Lukman tak mau kalah. Sebentar, kenapa jadi banyak pocong? Lagian kenapa kalian gak jamaah ke masjid? Ini resikonya, kalian didatangi pocong, ucap Mbah Sugeng. Sebenarnya tadi saya mau berangkat, tapi dihadang oleh pocong. Makanya saya mengurungkan niat untuk pergi ke masjid, Mbah, jawab Tolib. Mbah Sugeng hanya manggut. Kami pun melanjutkan perjalanan ke rumah warga yang terdekat terlebih dahulu, yaitu rumah Cak Roni. Cak Roni dan kedua anaknya sudah menunggu kami di luar teras. Kedua putranya masih menangis terseduh-seduh. Sudah pergi pocongnya, Dek. Alhamdulillah, ucap Cak Roni. Alhamdulillah, ucap kami serempak. Kami pun melanjutkan ke rumah Tolib. Kenapa tuh Mas Dikin lari-lari? Tanya Syafi'i. Benar saja, Cak Dikin menghampiri kami. Kenapa? Ada pocong juga di rumahmu? Tanya Mbah Sugeng. Bukan, Mbah. Tapi ada hantunya Mak Pah, jawabnya. Maksudmu apa, Cak? Tanya aku tersinggung. Maaf, Mas. Memang begitu adanya, jawabnya membuatku sedih. Sabar, ayo ke rumah Tolib.
ajak Mbah Sugeng. Setelah sampai di rumah Cak Tolib, istrinya keluar dan mengatakan jika pocong itu sudah pergi. Selanjutnya kami berbondong-bondong ke rumah Lukman. Setelah berjalan cukup jauh, kami sampai di rumah Lukman. Baru ini aku melihat suasana seseram ini. Benar saja, pocong itu berada di atap rumah Lukman. Istrinya menunggu di rumah tetangga sebelahnya. Astagfirullah, ucap kami semua. Tak lama pocong itu menghilang. Sayang banget gak ketangkep kamera, keluh Sidik. Kamu jangan sembrono ya. Kalau sampai berita ini tersebar ke desa lain, kamu yang kuhabiskan. Jelas-jelas ini aib desa. Jangan sampai tersebar sebelum masalahnya jelas, ucap Mbah Sugeng yang marah. Sidik hanya nyengir, malu karena merasa bersalah. Kami melanjutkan perjalanan ke rumah Dikin, tapi kali ini rute kami berbalik arah karena rumah Dikin berbeda gang. Kami sudah sampai di pelataran rumah Dikin. Hawa di sana terasa berbeda. Mana istrimu? Tanya Mbah Sugeng. Di dalam, Mbah. Dia kesurupan, jawab Dikin. Jadi istrimu tadi kamu tinggal sendirian saat kesurupan? Bodoh sekali kalau sampai dia dibawa. Bodoh sekali kamu. Kalau sampai dia dibawa jin, bagaimana? Tanya Mbah Sugeng marah. Saya tadi bingung dan takut sekali, Mbah. Jadi dia saya tinggal begitu saja, jawabnya dengan nada pelan karena merasa bersalah. Dikin membuka pintu, tangan istrinya diikat dengan kain. Mas, kenapa aku diikat seperti ini? Tanyanya dengan nada memelas. Dek, kamu sudah sadar? Tanya Dikin. Istrinya manggut. Dikin melangkah perlahan hendak membuka ikatan di tangan istrinya. Setelah ikatan itu terbuka, istri Dikin berdiri, lalu menyerang beberapa warga, mencakar dan memukul, lalu ia tertawa dengan berlarian kecil. Aku sangat kaget, mematung beberapa detik. Mas, bantu saya pegang mbaknya, pinta Harto, aku manggut. Kami sudah memegangi tangan dan kaki istri Dikin, ia hanya tertawa mengejek kami. Tak lama tangannya mulai bergerak, lalu kami terpental. Kekuatannya sungguh besar dan kuat hingga kami kewalahan. Apa maumu? Tanyaku lantang. Mantuku Darno. Hihihi. Ucapnya dengan suara mertuaku. Kamu setan macam apa? Beraninya kamu mencemarkan nama baik mertuaku? Ucapku marah. Aku memang mertuamu, Dar. Aku tak suka kamu menempati rumah itu. Kamu dan keluargamu harus pergi dari sini. Jika tidak, aku akan terus mengganggu warga sini, pintanya dengan nada tinggi. Mendengar kata-kata itu, kepalaku terasa ditimpa benda keras, hatiku terasa ditusuk 1000 duri. Bagaimana tidak, semua gangguan ini karena mertuaku yang tak rela aku dan keluargaku menempati rumahnya. Rumah itu dibangun dengan tabungan kami, aku dan istriku, dibangun di atas tanah pemberian mertuaku, dan sekarang kami harus pergi dari sini. Aku sangat malu dan merasa bersalah kepada para warga. Mas, mending kamu sekeluarga pergi dari sini. Aku gak mau kalau istriku terus-menerus kesurupan Bapak, teriak Dikin padaku. Aku masih gak percaya arwah ibuku gentayangan lalu bicara seperti itu. Ucapku kepada ayahnya Vira. Aku masih ingat betul bagaimana ibu memintaku untuk tak keluar dari desa ini dan menempati tanah ini. 5 tahun yang lalu aku berencana pindah ke rumah yang telah dibangun suamiku, namun ibu sakit-sakitan dan tak mengizinkanku untuk pindah ke sana. Akhirnya dengan uang tabungan yang tersisa, kami memutuskan untuk membangun rumah sederhana di tanah ini. Lalu sekarang bagaimana mungkin setan itu bilang jika ibu tak rela aku menempati rumah ini? Tak masalah, Bu. Mari kita pindah. Masalah benar atau tidaknya, itu urusan belakangan. Yang penting setan itu tak lagi mengganggu warga, tutur suamiku. Masa sih kita kalah dengan setan? Ucapku masih tak terima. Mau bagaimana lagi? Warga sudah marah diganggu setan yang menyerupai ibu. Kita mengalah dulu, jelasnya lagi. Nanti aku akan minta tolong Mas Rido.
Mungkin dia bisa memberi solusi, kataku. Malam itu kami ke rumah Mas Rido, termasuk Vira. Ia tak mau ditinggal di rumah sendiri. Tunggu dek, Mas Rido masih keluar membeli nasi goreng. Sebentar lagi pasti pulang, ucap Mbak Endang. Kami pun menunggu Mas Rido, kurang lebih 10 menit ia datang. Loh, ada apa ini rame-rame kemari? Maaf, aku habis beli nasi untuk dia yang kelaparan. Hehehe, katanya sambil nyengir. Aku dan suami pun menceritakan semua yang menimpa kepada kami. Tunggu sebentar ya, akan kuterawang, ucap Mas Rido meninggalkan kami dan masuk di ruang khususnya. Entah kenapa perasaanku tak enak, hatiku tak tenang. Aku punya firasat jika malam ini akan terjadi hal buruk. Namun segera aku tepis perasaan itu. Aku meyakinkan diriku bahwa masalah ini akan selesai malam ini juga. Semoga Allah menunjukkan jalan yang benar. Aku meremas tangan suamiku. Rasanya sudah tak sabar menunggu Mas Rido keluar. Padahal ia baru masuk beberapa menit, tapi rasanya aku sudah menunggunya berjam-jam. Sudah sekitar 20 menit, Mas Rido di dalam lalu keluar, keringatnya mengucur deras. Aku gak sanggup dek, ucapnya. Maksudnya apa mas? Tanyaku. Mas Rido terdiam sejenak, meminum kopi yang telah dihidangkan istrinya. Setelah meletakkan gelasnya, ia menggelengkan kepala, meraih rokok dan korek, lalu menyalakannya. Asap itu mengepul di wajahnya, keringatnya mulai mengering. Sulit dek, mau tidak mau kalian harus pergi dari sini. Ini taruhannya adalah orang banyak, jelasnya. Tapi kamu tahu sendiri kan, ibu melarangku pindah. Ucapanku kuhentikan karena aku merasa sudah percuma. Aku berlari menuju rumahku. Fir, ayo pulang, teriak suamiku. Mereka membuntutiku dari belakang. Aku membuka pintu lalu masuk. Kami bertiga kaget karena melihat kondisi rumah berantakan, semua acak-acakan, barang-barang terlempar dan pecah. Kami saling memandang satu sama lain kebingungan, siapa yang telah berbuat seperti ini. Pintu rumah dari tadi terkunci, jendela pun terkunci dari dalam. Apalagi ini? Teriak suamiku marah. Vira nggak mau pindah dari sini. Teman Vira di sini banyak. Bu, ya. Ucap Vira memelas, aku hanya memandangnya iba. Sudahlah, lebih baik sekarang kita istirahat. Aku sangat capek dan pusing memikirkan setan ini. Mari besok kita pindah ke rumah desa P. Gak perlu dibereskan. Toh besok juga bakal diusung ke sana, ajak suamiku. Tetap saja meski badan kami di atas kasur empuk, mata kami terpejam, namun kami tak bisa benar-benar tertidur. Kami terhanyut dalam pikiran masing-masing. Jeduar! Suara benda menghantam atap rumah kami. Kami bertiga turun hendak keluar. Keluar woi! Teriak beberapa warga. Mereka melempar batu besar ke pintu rumah kami. Diamlah di sini, jaga Vira, pinta suamiku. Aku dan Vira masuk musola. Dan kelanjutan dari kisah ini, dari sudut pandang ayah sebagai aku tahu warga marah kepada keluargaku. Aku segera meminta istriku agar menjaga Vira. Kubuka perlahan pintu depan. Mereka sudah berdiri menantiku keluar. Cepat pergi dari sini. Sudah banyak warga yang kesurupan, teriak warga. Sabar dulu. Siapa saja yang kesurupan? Coba saya bantu mengeluarkan, sahut Mas Rido menghampiri kami. Mari Pak, ikut saja, ajak Harto. Apa Pak Ustadz belum datang? Tanyaku. Belum, bilangnya sih sebelum subuh, jawabnya. Aku melihat jam dinding di dalam rumahku sudah hampir jam 1 dini hari. Aku pamit istriku dulu ya Har, pintaku pada Harto. Ia manggut. Aku segera pamit kepada istri dan anakku, lalu menyusul warga. Orang berapa yang kesurupan Har? Tanyaku. 5 mas, jawabnya. Aku malu kepada warga terjadi seperti ini karena mertuaku, kataku. Harto tersenyum. Jangan mudah percaya dengan setan mas. Mereka mencoba menggoyahkan iman kita.
Mas Darno tidak perlu pergi dari desa ini, ucapnya. Dalam perjalanan, aku masih memikirkan ucapan Harto. Jujur hatiku sedikit lebih tenang karena kata-katanya cukup menguatkanku. Setelah berjalan lumayan jauh, kami sampai di balai desa. Warga yang kesurupan bertambah. Kenapa makin banyak yang kesurupan, Har? Ucapku sembari melihat pemandangan mengerikan ini. Mereka berteriak, "Minggat!" Ada pula yang berucap kotor, mata mereka melotot memperlihatkan urat-urat halus di matanya. Kulihat Harto hanya berdiri melihat mereka, sementara Mas Rido sibuk mengeluarkan jin yang menempel di tubuh warga. "Har, apa kamu tidak mau membantu?" tanyaku. "Percuma, Mas. Jin tersebut ada yang mendalangi. Aku tadi sudah mencoba mengeluarkan dari tubuh 3 orang, namun yang kesurupan makin bertambah," jelasnya. Aku mencoba membantu dengan memegangi kaki warga yang sedang kesurupan. "Berhenti! Jangan pegang, ini semua salahmu," teriak salah satu warga. Seluruh warga yang berada di balai desa pun melihat ke arahku. Tatapan sinis dan kesalnya mereka sangat terlihat. "Waduh, aku sudah gak kuat. Terlalu banyak yang kesurupan. Aku angkat tangan," kata Mas Rido. "Istirahat dulu saja, Pak," saran Harto. Kami bertiga hanya bisa terduduk diam melihat warga yang kesurupan. "Nunggu apa? Masa warga kesurupan gini dibiarkan saja?" ucap Mbah Sugeng marah. "Nunggu Pak Ustadz, Mbah," jawab Harto. "Kelamaan nunggu Pak Ustadz. Lebih baik Darno sekeluarga pergi dari sini," kata salah satu warga. "Maaf ya Dar, lebih baik kamu memang pindah saat ini juga. Tolong pengertiannya. Malapetaka ini juga terjadi karenamu," ucap Mbah Sugeng. "Baiklah, kami akan pergi saat ini juga. Semoga setelah kepergianku, semua kembali membaik," ucapku lalu meninggalkan balai desa. Sampai rumah aku segera mengeluarkan mobil dan memboyong istri serta anakku. Istriku masih enggan untuk pergi dari sini, namun aku tetap memaksanya. Aku tak mau warga mengamuk dan bersikap nekat kepadaku dan keluargaku. "Maaf ya Dek, aku gak bisa berbuat apa-apa," ucap Mas Rido yang menunggu kami di depan. "Gak masalah Mas, aku mengerti," jawabku. "Aku ikut Vira ya Bu, Pak," pinta dia. "Boleh, ikut saja nak," kata Mbak Endang. "Tidak, ini sudah malam, masuk dan tidurlah," ucap Mas Rido setengah berteriak. "Bapak kenapa sih? Aku ikut Vira. Besok aku pulang Pak," rengeknya. Mas Rido menatap dia, ia masih tak mengizinkan. Aku sangat mengerti, di kondisi seperti ini, jelas Mas Rido khawatir akan keselamatan putrinya. Dia merajuk lalu masuk ke rumahnya. "Besok aku akan ke sana. Sekarang sudah larut malam, kamu berhati-hatilah," pesan Mas Rido. "Darno, Rima," ucap lirih Vira. Suara mertuaku berucap dari mulut Vira. "Pak, Vira kenapa?" tanya istriku. Aku memberhentikan mobilku memastikan keadaan Vira. "Ini aku ibumu, Nduk. Kenapa kamu keluar dari desa itu? Jangan mudah percaya dengan setan. Itu bukan aku," ucapnya. Tak lama Vira melotot menghela nafas tinggi, lalu menangis. "Bu, ya, itu tadi mbahku yang sesungguhnya. Bukan setan yang selama ini muncul," kata Vira. "Kenapa bisa kamu berpikir jika itu mbah yang sebenarnya?" tanyaku. Mulai dari suara, logat, bawaannya, Vira paham banget itu mbah. Tenang, nyaman, tidak menakutkan seperti yang sebelumnya, jelasnya. "Tuh kan Pak, kita gak perlu pindah," celetuk istriku. "Tak apa, untuk sementara ini kita tinggal di rumah P. Sampai semua aman," jelasku. Kelanjutan cerita ini, kali ini dari sudut pandang Harto sebagai aku. Telingaku sudah sangat panas dengan hingar-bingar suara mereka. Balai desa penuh sesak layaknya pasar.
Ini sudah tak biasa. Mereka adalah kiriman dari orang yang menginginkan hal ini terjadi. Jam menunjukkan pukul 2:25. Badanku sudah sangat letih karena mencoba mengeluarkan mereka. Tenagaku pun terkuras. Itu sebabnya aku membiarkan warga seperti ini. Aku sudah memasang pagar gaib agar sukma warga tak dibawa pergi. Sudah 30 menit semenjak kepergian Pak Darno sekeluarga, mereka masih juga berteriak dan tertawa di badan para warga. Aku berinisiatif untuk mengajak warga mengaji bersama, sementara sebagian tetap menjaga, takut jika mereka saling melukai. Baru beberapa ayat kulantunkan, gawaiku berdering, aku menyingkir menjauh dari sana agar tak terlalu bising. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Di mana Har? Ini di balai desa dengan warga yang kesurupan Pak Ustadz. Saya ke sana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku merasa lega, akhirnya Pak Ustadz telah sampai. Benar saja beberapa menit kemudian, Pak Ustadz dan Kiai memasuki pelataran balai desa ini. Di belakangnya belasan santri mengikuti. Assalamualaikum, sapanya kepada kami. Waalaikumsalam. Jawab kami serempak. Astagfirullah. Ini yang ngirim juga pasti kewalahan ngambil jin sebanyak ini, ucap Kiai. Benar firasatku, ini sebuah kiriman. Bagaimana kalau dikembalikan saja, biar fitnah ini tidak berlarut-larut, lanjutnya. Saya setuju Kiai, jawab Pak Ustadz, aku hanya manggut, karena jelas Kiai bukan menanyai pendapatku. Terima kasih ya, sudah menghabiskan tenaga untuk menjaga mereka dan memasang pagar gaib, ucap Pak Ustadz sembari mengelus pundakku. Sama-sama Pak, tapi saya tidak bisa menahan Mas Darno. Beliau sudah pindah tadi, jawabku. Memang sudah seharusnya tak lama lagi, jika warga sudah tahu siapa dalangnya, pasti akan mencari Mas Darno untuk meminta maaf, tutur Pak Ustadz. Kiai bersila di pojok lalu memutar tasbihnya, sementara santri menyebar mengelilingi balai desa untuk berjaga. Bisa dibilang saat ini kami telah diserbu pasukan tak kasat mata. Kulihat Kiai membuka mata lalu mengangguk kepada Ustadz. Alhamdulillah, tinggal menunggu, ucapnya yang tak ku mengerti. Menunggu siapa Pak? Tanyaku. Sebentar lagi kamu akan mengerti, jawab Pak Ustadz. Waktu berlalu begitu sangat lama, kami masih bergelut dengan tasbih masing-masing, terhanyut dalam zikir. Mbah Sugeng, teriak seorang gadis. Bapak sama ibu, rengeknya. Ada apa dia? Kemarilah duduk dulu. Tolong ambilkan minum dek, ucap Mbah Sugeng sembari memintaku untuk mengambil minum. Bapak muntah darah, sementara ibu teriak-teriak seperti orang kesetanan. Aku sangat takut, jelas dia yang masih menangis. Sudah ketemu siapa dalangnya. Saya minta tolong dirahasiakan dulu kepada warga. Saya khawatir mereka murka dan berbuat yang tidak diinginkan, pesan Kiai kepada Mbah Sugeng. Iya benar, jawab Mbah Sugeng. Aku, Pak Ustadz, Kiai, Mbah Sugeng, dan 5 orang santri menuju rumah Pak Ridho. Sementara santri lain tetap berjaga di balai desa. Dia membuka pintu, seketika bau busuk menyeruak tercium. Terdengar teriakan Bu Endang. Jangan, ucapnya. Pak Kiai segera menghampiri Bu Endang, memegang kepalanya dan membaca doa. Tak lama Bu Endang pingsan. Nak, kamu tunggu ibumu saja, biar aku yang menangani bapakmu, ucap Kiai. Pasang pagar yang kuat, perintah Kiai. Kami segera membaca doa khusus untuk memasang pagar. Hawa di rumah ini sangat sesak. Anehnya aku sama sekali tak melihat satupun makhluk halus maupun jin di sini. Hanya pandanganku kabur karena kabut hitam memenuhi ruangan. Sebenarnya apa yang telah kamu perbuat hingga terjadi seperti ini, Doh? Tanya Mbah Sugeng.
Pak Ridho tak menjawab. Ia hanya berkata ha ho ha ha. Entahlah apa yang ia katakan. Kami semua tak ada yang memahaminya. Kulihat beberapa bagian tubuh Pak Ridho luka karena cakaran atau garukan kukunya sendiri. Pak Kiai segera membacakan doa. Pak Ridho makin berteriak menjadi-jadi. Diikat saja. Khawatir jika dia nanti melukai dirinya sendiri, perintah Kiai. Aku dan santri mengikat dengan baju dan sarung yang ada di ruang tersebut. Mari kita kembali ke balai desa, ajak Kiai. Ini Pak Ridho dibiarkan saja, tanya Mbah Sugeng. Biarkan saja, karena ia harus meminta maaf kepada orang yang ia fitnah. Setan itu tak mau pergi jika hati seseorang manusia masih kotor, jelasnya. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke balai desa. Kiai masih dzikir, kami pun mengikutinya. Apa orang di sini juga harus menunggu keluarga Darno agar tak kesurupan lagi? Tanya Mbah Sugeng. Tidak, sebentar lagi jin itu akan segera pergi, tapi memang harus meminta maaf atas kesalahpahaman ini, jawab Kiai. Sudah masuk waktunya subuh, silahkan adzan, pinta Kiai. Aku pun segera adzan. Seketika warga di sana terdiam, tak terdengar lagi teriakan dan raungan mereka. Alhamdulillah, ucap kami serentak. Aku melangkahkan kaki dengan lemas, tak bersemangat memasuki rumah ini. Aku dengan senang hati pindah dari sana, tapi bukan dengan cara seperti ini, cara yang memalukan dan tak terhormat. Diusir dari kampung halaman sangatlah sakit. Terlebih ibuku. Aku tahu betapa sedih dan kecewanya beliau karena meninggalkan rumah kenangan itu dengan cara seperti ini. Rumah ini di desa P sangatlah terawat dan bersih karena seminggu sekali ayah menyempatkan waktu untuk bersih-bersih. Seandainya Mbah tak pergi secepat ini, seandainya Mbah sedikit lebih lama menemani kami, aku yakin kejadian ini tak akan pernah terjadi. Namun itu hanyalah harapanku. Semua sudah terjadi, tak bisa dihindari. Kami menunggu adzan subuh di ruang tengah, lalu sholat berjamaah. Entah kenapa setelah kami sholat, rasanya sangat lega dan tenang. Padahal semenjak kepergian Mbah, hati terasa gusar, seolah ada yang mengikuti. Tok tok tok. Beberapa kali pintu diketuk. Aku terbangun dari tidurku. Kulihat jam menunjukkan pukul 10:15. Lama sekali aku tertidur, batinku. Aku berjalan menuju ruang tamu. Di sana sudah ada beberapa orang. Warga desa K, yaitu desa Mbah, diantaranya ada Pak Ustadz, Mbah Sugeng. Satu orang berwajah teduh yang tak kukenali, beserta 6 orang warga lain sudah duduk lesehan di ruang tamu kami. Aku segera ke dapur membantu ibu menyiapkan minum untuk mereka. Mas Dar, ini guru saya, Yai Sam, ucap Pak Ustadz. Aku melihat ayahku hanya manggut, mungkin kecewa karena Pak Ustadz semalam tak kunjung datang. Aku bisa melihatnya karena dapur kami bersebelahan dengan ruang tamu. Aku minta maaf sebanyak-banyaknya, Dar. Aku orang tua tapi tidak bijak, kata Mbah Sugeng. Sama-sama, Mbah, jawab singkat ayahku. Para warga pun ikut meminta maaf. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa minta maaf? Bukannya ini yang kalian mau? Sahut ibuku ketus. Aku dan ibu meletakkan minum di meja, lalu duduk di samping ayah. Tujuan kami ke sini untuk meminta maaf. Pertama, karena semalam saya datang terlambat. Kedua, saya meminta maaf atas nama semua warga desa K. Yang ketiga, saya ingin mengajak Dek Darno ke rumah Dek Ridho. Tutur Kiai Sam. Ada apa? Tanya ayahku. Pak Ustadz pun menjelaskan semua kejadian semalam. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ke rumah Mas Ridho, ajak Pak Ustadz. Nampak kemarahan di wajah ayah, sedangkan ibu menangis tak bisa berkata apa-apa. Betapa teganya kakak kandungnya itu memfitnahnya dengan keji seperti ini. Kami pun memutuskan untuk berangkat ke desa K. Setelah sampai di desa K, aku dibuat kaget. Banyak warga di rumah Mbak Diah. Betapa sedihnya Mbak Diah tahu kelakuan kedua orang tuanya. Aku segera mencarinya.
Pir, Bapak, ucapnya sembari menangis. Budi sudah membaik kan, Mbak? Tanyaku. Sudah, Ibu sudah bisa bangun, tapi banyak diamnya. Terkadang juga menangis, jawabnya. Aku memeluk Mbak Dia. Boleh nengok Pak De nggak? Izinku. Ayo, ajaknya. Seperti yang Pak Ustadz ceritakan, keadaan Pak De sangat mengenaskan. Tak lama ayah masuk ke kamar Pak De. Au, hahu, ucap Pak De yang tak kami mengerti. Mbak Dia semakin menangis. Mas, apa salahku sampai kamu tega? Nyawa orang banyak kamu permainkan. Maumu apa? Teriak ibu. Jika tidak begini, kamu gak akan taubat. Aku benci kamu. Tega sekali menjelekkan nama ibu yang sudah meninggal. Lanjutnya. Sabar, kata ayah. Mana bisa sabar? Biarkan saja mati membusuk seperti ini. Aku sudah terlanjur sakit hati, kata ibu dengan nada masih marah. Gak baik ngomong gitu. Ini kan masih saudara kita, ucap ayah. Saudara? Saudara macam apa seperti ini? Kamu pasti kena karma karena durhaka dengan ibu, Mas, ucap ibu. Karena kemarahan ibu yang tak terkontrol, akhirnya kami membawa ibu pulang di rumah sebelah rumah Mbak Dia. Seluruh warga yang semalam sempat marah kepada kami pun meminta maaf. Tak lama Bude Endang pun ke rumah ditemani Mbak Dia. Maaf, Dek, ucapnya dengan suara bergetar sembari menggapai kaki ibuku. Aku dan Mas Rido memang sangat salah. Aku benar-benar minta maaf, katanya. Kali ini air matanya sudah tak terbendung. Ayah berusaha memapah Bude agar berdiri, namun tangan Bude masih enggan melepas kaki ibuku. Dan untuk kelanjutan cerita ini, kali ini dari sudut pandang Bude Endang sebagai aku. Malam ini hawanya sangat berbeda. Rumah ini lebih terasa mencekam dari biasanya. Aku terbangun dari tidurku karena tenggorokanku sangat kering. Kuputuskan untuk ke dapur mengambil minum. Kuraba tempat suamiku tertidur, kosong. Ia tak berada di sana. Aku melihat langit-langit yang memang minim cahaya. Terlintas di pikiranku untuk meminta suamiku berhenti untuk melakukan aktivitas spiritualnya. Namun nyaliku menciut tiap kali melihatnya. Tidak, tapi melihat sosok menyeramkan yang ada di belakangnya. Aku sejak kecil bisa melihat mereka, tapi semenjak kuputuskan untuk menutup mata batinku, mataku tak banyak menangkap sosok mereka. Aku berjalan menuju dapur, seperti niat awalku tadi, yaitu untuk mengambil minum. Baru aku keluar dari kamar, bulu kuduku meremang. Kulihat bayangan hitam berlarian ke sana kemari. Tak biasanya rumah ini seramai ini. Tak kutemukan nenek tua di sudut ruang tengah yang biasa duduk di sana. Tak lihat anak kecil yang biasa berada di atas lemari kaca. Kini yang tersisa adalah makhluk-makhluk menyeramkan dengan aura negatif. Aku hendak mengurungkan niat untuk ke dapur. Lebih baik aku mati karena kehausan daripada harus berurusan dengan makhluk jahat ini. Kenapa aku tahu mereka jahat? Jelas saja, bau dari mereka adalah bau darah dan bangkai. Hawa yang mereka bawa sangat tak enak. Ketika dirasakan seseorang yang awam, pasti akan demam untuk beberapa hari. Untungnya badanku dan dia sudah dipagar oleh Mas Rido, suamiku. Dek, kemarilah, bisik suamiku pelan. Ia berdiri di ambang pintu ruang khususnya. Benar dugaanku. Ia saat ini sedang melakukan sesuatu yang jahat. Namun aku masih belum tahu apa yang ia lakukan. Aku berjalan ke arahnya. Kulihat keringat membasahi seluruh wajahnya. Bantu aku, pintanya. Bantu apa, Mas? Tanyaku. Aku pun mengikutinya, lalu duduk di depannya. Ikat ini, perintah suamiku. Apa-apaan ini, Mas? Tanya aku sedikit marah. Bagaimana tidak, di sana terdapat segumpal rambut putih. Ada beberapa helai yang hitam, namun lebih banyak yang putih.
Ditambah tumpukan kain kafan yang dipotong persegi. Di sisi lain ada akar yang sudah mengering. "Sudah, jangan banyak tanya. Seperti ini caranya," ucapnya sembari mempraktekkan bagaimana ia bekerja. Mula-mula ia mengambil kain kafan, lalu meletakkan beberapa helai rambut di sana, memberi sedikit minyak khusus, lalu mengikatnya dengan akar menyerupai pocong. "Buat apa kayak gini?" tanyaku. Ia melotot, tak lama sosok yang ada di belakangnya muncul. Aku tak berani menatapnya. Segera kulakukan apa yang ia perintahkan. 1, 2, 3, sudah puluhan benda ini kuikat. Aku masih tak tahu untuk apa benda ini. Aku hanya berdoa agar suamiku tak melakukan hal yang buruk. Aku takut jika itu kembali kepada kami, seperti almarhum bapak yang dulu meninggal di tangan seorang kiai. Bapak meninggal karena santetnya telah gagal. Sudahlah, itu sudah berlalu. Setelah semua selesai, dia menyuruhku keluar. Aku sempat mengintip di balik pintu. Ia membaca sebuah mantra yang tak bisa kudengar, karena hanya mulutnya yang komat kamit. Aku segera kembali ke kamar. Semalam jenazah mertuaku dikuburkan. Hari ini jelas banyak keluarga yang takziah dan datang membantu untuk keperluan tahlil nanti. Sementara suamiku sibuk menyiapkan benda yang semalam kami garap. Ia mengubur di belakang rumah-rumah warga. Apa tidak takut ketahuan? Sebenarnya itu untuk apa? Tanyaku. Nanti kamu juga tahu sendiri. Jangan berisik. Anggap saja kamu tak tahu apapun, jawabnya. Singkat cerita, tahlil kematian mertuaku selesai. Aku mendengar cerita-cerita aneh dari Rima dan beberapa warga. Pikiranku langsung tertuju kepada suamiku. Aku yakin ini ada hubungannya dengan apa yang ia lakukan selama ini. Ya, memang aku berniat meneror Rima dan warga desa agar Rima sekeluarga pergi dari sini, jawabnya. Aku jelas kaget dengan niatnya ini. "Mas, kamu sadar gak sih kalau udah fitnah ibu? Apalagi warga desa yang tak tahu apa-apa," kataku sedikit membentak. "Kalau tidak begitu, bagaimana caranya Rima akan keluar dari sini? Orang desa terlihat akan ikut mengusir Rima," teriaknya. "Harusnya tanah itu jadi milikku, luas, sehingga bisa dibangun untuk tempat kos. Tapi kenapa malah ibu berikan kepada Rima?" lanjutnya. "Kita kan udah dapat bagian rumah ini, Pak," kataku. "Rumah reot seperti ini. Kenapa bukan Rima yang diwariskan rumah ini?" tanyanya dengan nada masih marah. Aku tak bisa menjawab karena aku tak mau membuatnya marah lagi. Aku takut sosok itu keluar. Hari demi hari perbuatannya semakin gila. Namun aku hanya bisa diam, tak bisa berbuat apa-apa. Memang ini juga salahku karena ikut membantunya membuat media itu. Aku juga enggan untuk menceritakan ini kepada Rima dan suaminya. Aku takut jika suamiku nanti diamuk warga. Sampai waktu itu telah tiba, semua kembali kepada suamiku. Jin yang diperintahkan untuk mengganggu warga sudah tak bisa ia kendalikan. Mereka malah menginginkan nyawa warga. Jelas itu tidak ada gratis. Aku terpaksa membantu suamiku. Aku membuka paksa mata batinku agar aku bisa berkomunikasi dengan mereka. Setidaknya tak ada nyawa yang melayang, namun sia-sia. Mereka malah ingin mengambil sukmaku. Aku pasrah dengan apa yang telah terjadi, karena ini memang salahku juga. Hingga suara adzan subuh berkumandang, serangan mereka sedikit mereda. Namun aku masih tak bisa mengontrol tubuhku sepenuhnya. Tak lama Pak Ustadz dan beberapa orang datang, lalu mengobatiku. Aku sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada Rima sekeluarga. Meskipun aku tahu perbuatan kami tak bisa dimaafkan. Kini, Vira sekeluarga sudah tak tinggal di desa K. Ia lebih memilih tinggal di desa P. Bude sudah sehat, sementara Pak Devira terkena stroke. Badannya lumpuh, mati separuh, dan tak bisa berbicara. Setiap cerita selalu ada pesan di dalamnya. Kesimpulannya, janganlah kita bersekutu dengan jin untuk mendapatkan sesuatu dengan instan. Jangan pernah mempunyai niat jahat kepada siapapun. Selalu bersyukur atas semua yang orang tua kita berikan.
Mintalah bantuan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sekian cerita dariku. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.